poin terakhir yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Area spesialis dalam psikologi. Beberapa spesialis utama dalam psikologi, diantaranya 1. Cabang atau kekhususan psikologi klinis. Fokus atau interest utamanya yaitu studi sebab dan treatment perilaku yang menyimpang terkait dengan pembahasan psikologis atau psikis individu yang mengalami penyimpangan. Kedua, cabang atau kekhususan psikologi konseling. Fokus atau interest utamanya adalah membantu menghadapi masalah-masalah pribadi yang luas. Contohnya kayak misalnya rencana karir, terus ada hubungan antar pribadi. Ketiga, cabang atau kekhususan psikologi perkembangan. Fokus atau interest utama itunya adalah studi perubahan dalam perilaku dalam proses kognitif melalui seluruh rentang kehidupan. Di sana tertera ada psikologi anak, mencakup ya masa bayi itu. Terus ada psikologi remaja ya, contohnya kayak kita nih mahasiswa baru. Ada lagi psikologi orang dewasa dan psikologi orang tua atau lanjut usia. Terus keempat, di sana ada cabang atau kekhususan psikologi pendidikan. Fokus atau interest utamanya yaitu studi tentang semua aspek dari proses pendidikan, misalnya kayak ya ketidakmampuan belajar, terus ada motivasi belajar, motivasi berprestasi, perubahan dalam kurikulum, terus teknik instruksi mengajar, prestasi belajar, dan cara mengajar yang efektif itu gimana, terus kreativitas saat mengajar, cara menarik perhatian agar pelajaran mudah diterima, misalnya bagaimana cara belajar dan sebagainya ya. Terus kelima, ada cabang atau kekhususan psikologi kepribadian. Nah, fokus atau interest utamanya adalah terfokus kepada perbedaan individu yang tetap, ada karakteristik atau sifat-sifat yang muncul dalam berbagai situasi yang luas. Psikologi kepribadian secara khusus membahas khusus perkembangan, kayak misalnya tipe-tipe kepribadian manusia. Nah, terus yang keenam, ada cabang atau kekhususan psikologi biologi. Fokus atau interest utamanya ini adalah menyelidiki dasar biologis dari perilaku, khususnya struktur dan fungsi dari sistem saraf pusat, berfokus pada keturunan atau genes, hormon, sistem urat saraf, terus ada nervous system yang berinteraksi dengan lingkungan. Ketujuh, di sana ada cabang atau kekhususan psikologi kognitif. Nah, fokus atau interest utamanya yaitu suatu cabang dari psikologi eksperimen yang mempelajari semua proses mental. Ya kayak contohnya semisal ingatan, terus ada pemecahan masalah, ada lagi apa tuh pemahaman dan sebagainya. Kedelapan, ada cabang atau kekhususan psikologi eksperimen. Fokus atau interest utamanya ini adalah psikologi eksperimen mencakup berbagai bidang dan terfokus kepada proses-proses psikologi dasar, seperti contohnya ya apa tuh kayak persepsi misalnya ya, pembelajaran, sensasi, performansi atau motivasi dan emosi. Nah, di kesembilan, ada cabang atau kekhususan psikologi industri dan organisasi. Fokus atau interest utamanya ini adalah studi perilaku dalam lingkungan kerja secara khusus, membahas industri dan organisasi. Misalnya ya kayak seleksi karyawan, mengevaluasi prestasi kerja, semangat kerja, dan disiplin kerja. 10. Cabang atau kekhususan psikologi sosial. Fokus atau interest utamanya itu adalah manusia sebagai makhluk sosial, juga menjadi objek dari sosiologi. Sosiologi mempelajari perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, atau psikologi mempelajari perilaku manusia sebagai manifestasi fisiknya. 11. Cabang atau kekhususan psikologi kriminal. Nah, ini mah fokus atau interest utamanya adalah psikologi kriminal secara khusus membahas kejahatan
dan terfokus pada hal-hal yang berbau ya kriminalitas atau kejahatan dan sebagainya macam. Ke-12 itu ada cabang atau kekhususan psikometri. Nah, fokus atau interest utamanya ini adalah psikometri berfokus pada pengukuran kemampuan, keterampilan, inteligensi, kepribadian, dan perilaku abnormal. Nah, untuk yang terakhir, 13 di sini ada cabang atau kekhususan psikopatologi. Fokus atau interest utamanya ini adalah psikopatologi secara khusus membahas psikis dan terfokus kepada psikologis secara yang tidak normal atau secara abnormal. Nah, mungkin itu untuk pematerinya telah disampaikan semuanya, dan lanjut ke acara berikutnya yaitu sesi tanya jawab.